Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Selasa siang menggelar vaksinasi terhadap para tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Mereka yang disuntik vaksin adalah dosen, staf, berikut anggota keluarganya. Untuk vaksinasi terhadap mahasiswa di universitas ini belum dilaksanakan. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyediakan 250 dosis vaksin COVID-19. Namun peserta yang disuntik vaksin setelah lolos tes kesehatan hanya 200 orang. Alhamdulillah, saya merasa bangga jadi warga Indonesia karena bisa divaksin. Dan gitu aja. Ada ketakutan nggak Bu sebelum divaksin Bu? Merinding. Merinding aja. Iya, karena waktu sebelum divaksin saya tensi saya nggak tinggi. Nah pas dengar mau divaksin kok tensinya jadi tinggi. Tapi alhamdulillah istirahat 15 menit, di tensi lagi udah turun. Pembatasan peserta vaksinasi ini karena stok vaksin COVID-19 yang dimiliki pemerintah Kota Bandar Lampung sedikit dan harus dibagikan ke seluruh kalangan. Target vaksinasi di Kota Bandar Lampung yakni 270.000 orang. Mudah-mudahan seluruh masyarakat juga yang lain sabar. Nanti kita secara bertahap. Mudah-mudahan semua warga masyarakat Bandar Lampung yang targetnya 750.000 warga masyarakat insya Allah secara bertahap kita vaksin. Pelaksanaan vaksinasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung ini diprioritaskan karena sudah ada belasan dosen yang terpapar COVID-19. Seorang dosen diantaranya meninggal akibat COVID-19, sementara lainnya sembuh. Sehat pada umumnya terkena sembuh gitu. Jadi yang bisa dijadikan salah satu parameter untuk memotivasi masyarakat. Saya ngomong seperti ini juga untuk memotivasi masyarakat bahwa divaksin nggak ada masalah. Sebab banyak hoax di tengah-tengah media sosial hari ini bahwa vaksin itu adalah rekayasa kelompok tertentu yang ingin memusnahkan penduduk dunia, kan banyak seperti itu. Tapi yakinlah bahwa kami yang sudah vaksin 2 kali ternyata sehat dan lebih confident. Pelaksanaan vaksinasi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung ini merupakan pelaksanaan gelombang kedua. Pada gelombang pertama yang dilakukan pekan lalu, 800 tenaga pendidik dan keluarganya disuntik vaksin COVID-19. Interval vaksinasi pertama menuju kedua yakni 28 hari. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung meminta kepada mereka yang sudah disuntik vaksin COVID-19 agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Gerakan vaksinasi massal dilakukan berbagai pihak, baik dari pemerintah, TNI, Polri, hingga institusi keagamaan. Salah satunya organisasi Muhammadiyah Pringsewu yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pringsewu menggelar vaksinasi lintas agama dengan 200 dosis vaksin pertama untuk masyarakat umum. Vaksinasi digelar di Gedung Geraha Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Panitia sebelumnya sudah membuka pendaftaran vaksinasi secara daring dan hanya dalam beberapa hari kuota vaksinasinya sudah memenuhi target. Vaksinasi massal bisa membantu masyarakat membentuk kekebalan tubuh supaya tidak terpapar COVID-19. Apalagi Pringsewu masih berada di zona merah dan salah satu daerah yang melaksanakan PPKM level 4 untuk daerah di luar Jawa dan Bali. Untuk memerangi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan melalui vaksinasi ini insya Allah bisa mencegah penyebaran pandemi di wilayah Pringsewu. Nah pertama ini 200 peserta, karena memang kita bagian 200. Pihak Universitas Muhammadiyah Pringsewu juga sangat mendukung vaksinasi yang digelar di kampusnya. Vaksinasi sangat dibutuhkan masyarakat. Menyasar kepada siapapun warga masyarakat yang tentu telah melakukan registrasi melalui online yang disahkan oleh MCC. Sehingga memberi hanya berpartisipasi dalam penempatan dan dalam proses pelaksanaannya. Meski semula hanya difasilitasi 200 dosis, pihak Muhammadiyah akan mengupayakan tambahan bantuan vaksin dan jika ada langsung meneruskannya ke masyarakat. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.
10 kepala keluarga dari 2 kelurahan di Kecamatan Panjang yang rumahnya terdampak angin puting beliung paling parah beberapa hari lalu mendapat bantuan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada Selasa siang, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwianda mengantarkan langsung bantuan uang tunai dan material untuk warga dari Kelurahan Panjang Selatan dan Panjang Utara. Dan mudah-mudahan dengan tidak melihat apa nilainya, tapi ini perhatian, tanda perhatian Kota Bandar Lampung, dan juga mudah berharap seluruh masyarakat harus antisipasi. Apalagi kemarin sudah banyak sekali bertubi-tubi, ada gempa juga, tapi alhamdulillah gempa juga tidak berdampak, dan mudah-mudahan puting beliung tidak ada lagi di Kota Bandar Lampung. Warga berharap bantuan itu bisa meringankan beban mereka, khususnya untuk perbaikan bagian rumah mereka yang rusak. Berupa uang tunai bantuan untuk membangun rumah yang rusak. Rumah kita kerusakannya apa aja sih, Mas? Wah, itu atap kita udah terbang semua, udah hancur gara-gara bencana kemarin. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Bunda. 50 rumah di 3 kelurahan di Kecamatan Panjang rusak terkena dampak bencana angin puting beliung yang terjadi pada akhir pekan lalu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.